jumpa lagi bersama saya Ika Herani di acara podcastnya MTV Pokoknya Seneng. Dan hari ini saya dengan Mbak Rara, atau lebih tepatnya dengan Mbak Dian Rahmawati. Beliau penulis novel, kemudian direktur di salah satu PH, dan backgroundnya yang luar biasa, nanti kita buka ya. Yang jelas hari ini kita akan membicarakan tentang menjadi besar tanpa menumbangkan. Bahasa Jawa nih gak usah nikung, gak usah nikung, menjadi besar tapi gak usah nikung, begitu. Saya mau bahas sedikit tentang penulisan novel. Beliau punya novel yang banyak judulnya. Cuman beberapa saya mau kulas nih, mulai dari judulnya Aku Mau di Madu, Politisi Mencari Cinta, Izinkan Aku Menikah Lagi, Assalamualaikum Dua Cinta, dan juga menulis novel tentang biografi Jokowi antara striker, back, dan gelandangan, dan juga beberapa platform berbayar. Dan beliau juga asal muasal atau background atau masa lalunya adalah petani cabai atau Lombok. Aneh ya. Kemudian beliau juga jualan mie ayam secara keliling. Nah, keren banget. Dari yang background yang mohon maaf untuk underestimate ini nggak banget, akhirnya beliau menjadi seorang penulis novel yang sukses sekarang. Dan salah satu yang menjadi pembicaraan kita berdua pada hari ini adalah novel yang akan difilmkan, novel nasionalis yang akan difilmkan dengan judul Merah Putih di Tepian Pantai. Seru. Seperti apa serunya kita nanya-nanya ini. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sehat. Harus sehat. Selama 60 menit ke depan kita akan seru-seruan ngobrol bareng, gak usah tegang-tegang kayaknya ngeliatnya. Langsung kita tanya tentang background beliau sebelum menceritakan tentang novel-novel yang luar biasa. Saya sempat tadi cari-cari di Google, lumayan judulnya lumayan nih, membuat tracking untuk hari ini hits di TikTok kayak keren nih kayaknya. Yang jelas kita akan bicara tentang novel Merah Putih di Tepian Pantai. Mbak mau ceritakan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah Putih di Tepian Pantai itu sebetulnya novel yang lebih mengangkat ke ke pendidikan anak-anak di daerah pantai, di mana mereka berjuang, bagaimana caranya mereka tetap bisa sekolah, mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan, meskipun kadang-kadang mereka harus menemani orang tuanya dulu menjemur ikan, gitu kan. Jadi lebih diangkat ke situnya, Mbak. Berarti pendidikan anak-anak di pinggiran pantai yang naturalisasi adalah anak-anak pantai memang dia, mohon maaf, sekolah nomor sekian kali ya. Yang penting cari ikan dulu kayak ngeliatnya begitu ya, Mbak? Iya, kayaknya ke sana. Terinspirasi dari mana nih, Mbak? Merah Putih di Tepian Pantai. Sebetulnya kalau terinspirasinya itu saat itu saya dari Pasuruan ya, saya asli orang Pasuruan. Di Pasuruan itu ternyata ada pantai yang indah sekali gitu. Jadi terus ada teman saya juga kerja di sana, ngajar di sana. Kita nanya-nanya, akhirnya jadi pas pulang jadi novel. Jangan-jangan habis ini saya nanya-nanya, bukan beliau nanya saya, jadi novel. Aneh ini kayak ngeliatnya. Yang jelas berarti ini realita dan nyata, ya. Bukan yang di bukan jadi semacam majas hiperbola saja, mungkin bukan ya. Jadi saya lebih banyak ke Mbak Ika. Kalau misalnya saya mau, nggak apa-apa ya saya panggil Mbak Ika ya. Jangan, tante aja. Siapa lah? Oh, silakan. Jadi lebih banyak ke novel-novel saya itu saya mengambil dari kisah nyata. Jadi saya angkat dari kisah nyata yang mungkin ya adalah digabung-gabungkan dengan fiksi-fiksinya gitu ya, biar agak menggigit sedikit gitu ya. Jadi nggak saya aja yang menggigit. Oke, lanjut. Jadi dari kisah-kisah nyata itu saya kembangkan ke cerita-cerita fiksinya, akhirnya jadi beberapa novel itu. Oke, berarti dari semua judul yang saya bahas tadi, ini hampir 100% benar adanya. Ceritanya 90% sepertinya 90%. Seperti itu. Iya. Hanya bumbu-bumbu itu hanya 10% begitu ya? Iya, betul. Insya Allah begitu. Ada satu judul nanti kita bahas, agak sedikit gibah ngeliatnya, yaitu Aku Mau di Madu. Aduh, ngeri. Yang jelas kalau Merah Putih di Tepian Pantai akhirnya mau difilmkan. Nah, ini sudah mulai progress film atau masih wacana atau sudah mulai on progress film. On progress syutingnya langsung di Pantai Lekok, Mbak. Karang Hitam. Pantai Lekok Karang Hitam, iya. Di daerah Pasuruan. Iya. Pantai Lekok Karang Hitam di daerah Pasuruan. Dan pantainya itu bagus sekali. Saya pernah dengar tapi belum ke sana, sedih ya. Nanti saya ajak ke sana. Oh iya, saya tahu Pak Pasuruan itu cuma Pantai Danau Grati, Ranu Grati, sama Semari. Iya. Ini ada Lekok. Ada lagi. Oke. Saya juga baru tahu kemarin kalau itu ternyata bagus sekali gitu, Mbak. Boleh kita closing statement kita mau ke Pasuruan. Yang jelas ini Mbak nulis novel, menurut saya nulis novel lu nggak cuma nulis loh.
pasti membutuhkan suasana yang tenang, atau bahkan mungkin keganggu cicak jatuh udah hilang buyar ya kan, bener nggak sih? Betul. Dan Mbak Rara punya kemampuan nulis novel dalam 3 hari. Apakah Merah Putih di Tepian Pantai juga sampai 3 hari ini proses penulisannya? Kalau Merah Putih di Tepian Pantai agak lama ya, karena saya harus studi kasus kali ya. ya? Iya, studi kasus, saya harus ngobrol-ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Kalau novel-novel yang lain mungkin begitu mereka cerita, malamnya saya ngebayangin, langsung saya tulis gitu aja. Wow, nggak masak ini Pak. Sekarang malah nggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali ya, gara-gara novel. Iya betul. Oke, nanti segmen keempat aku akan cerita biar jadi novel seperti ini. Yang jelas berarti kemampuan nulis novel dalam 3 hari. Moodnya dapetnya dari mana Mbak? Selain cerita pasti. Selain cerita dari narasumber, apakah dapat moodnya aku harus gimana? Lihat Korea dulu atau enggak? Enggak juga. Kalau drastis kayak. Kalau dari dulu-dulu itu memang nulis novel itu berdasarkan mood ya. Jadi kalau kita nggak mood, kita nggak bisa nulis gitu. Iya, itu banget. Begitu sekarang saya kenal dengan beberapa platform berbayar. Saya dulu sebetulnya saya mau berterima kasih dengan teman saya yang sampai saat ini saya nggak ketemu dia di mana, nomor HP-nya juga saya nggak ada. Jadi waktu Ketemunya itu di mana dong? kita ketemunya di Facebook. Oke. Jadi waktu itu saya keadaan sulit sekali, sangat sulit sekali pas pandemi. Terus saya juga di PHK, kantor saya tutup. Jadi aduh, sedih sekali gitu. Sedih kok, salah emotikonnya. Akhirnya saya sering nulis di Facebook aja kan, di grup-grup Facebook itu. Terus dia ngomong, kenapa nggak coba aja ditulis di sini dia nunjukkan gitu beberapa platform berbayar. Emang dapat duit ya? Saya tuh waktu itu nggak ngerti sama sekali gitu loh. Aduh, masya Allah pokoknya. Akhirnya ditunjukkan, iya nanti dapat duit gini dia ngajari kan. Akhirnya saya nulis di situ. Setelah saya bergabung di sana, akhirnya saya baru paham di sana tidak boleh menulis novel hanya dengan mengandalkan mood. Karena kita nggak bakal dapat duit. Oke. Gitu. Note ya. Jadi karena setelah kontrak itu kan kebanyakan perusahaan Singapura ya. Jadi setelah kontrak kita jadi penulis mereka, kita digaji dolar. Kita diberi target, jadi dalam satu platform itu sehari harus setor ada yang sampai 2.000 kata. Kalau saat ini saya ikut 9 platform berbayar, artinya per hari saya harus setor 18.000 kata. Mohon maaf, ngomel aja capek, apalagi ini mikir 18.000 kata loh Mbak. Itu gimana itu caranya? Mungkin bisa cari ke sini, saya akan beralih fungsi kerjaan jadi penulis novel berbayar. Cuma duitnya cepet ini. Itu gimana Mbak? Otomatis kan dari satu cerita ke cerita lain nggak sama pasti dong? Iya betul. Kadang-kadang saya sempat seperti ini, sempat mikir juga, ini kalau lama-lama kayak gini ceritanya. Mohon maaf, uban banyak loh. Ya pasti dong ya. Bisa gak cantik nih kayaknya. Iya, di depan laptop aja gitu kali hidup ya. Gak pakai laptop pula. Apa Mbak? Pakai ponsel. Soalnya kalau pakai laptop kan saya mesti duduk. Saya harus konsentrasi kan. Ada laptop saya harus konsentrasi. Tapi kalau pakai ponsel kan saya sambil tiduran, sambil rebahan, sambil apa bahasanya orang sini ya? Leyeh ya. Definisi rebahan yang bermanfaat sekali lagi selain penjual online adalah penulis platform bayaran. Boleh. Saya mau ngelamar kayaknya ngeliatnya. Derita hidup saya banyak Mbak. Jadi berarti status. Tapi banyak kan itu dari berapa Mbak? Dari sekarang itu Mbak ngisi berapa platform? Saya sekarang sudah ikut di 9 platform berbayar. 9, oke. Ya. Wow. Karena mereka nggak nge-endorse ke sini, nggak saya sebutin ya. Nggak usah. 9 platform berbayar, satu hari harus setor 1. Harus setor 2.000 kata. 2.000 kata. Ada yang satu platform berbayar, itu platform yang mendunia ya, mendunia sekali. Itu saya punya 12 novel di sana. Mbak makannya apa? Ini tuh kayak, ini harus menceritakan ini satu-satu loh Mbak. Iya. Jadi sampai sekarang ya anak-anak saya tuh tahu kalau saya waktunya nulis, saya udah nggak masak, nggak apa-apa, sudah pokoknya izin mama nulis dulu ya. Sabar ya Nak. Pokoknya setahun ini izinkan mama nulis dulu, nanti setelah setahun kita petik hasilnya nak, kita panen ya. Sabar. Ini ada anaknya kebetulan di sini, mukanya halu. Mama ini bener apa enggak nih kayaknya? Nulis platform berbayar. Seru. Yang jelas kita akan ngomongin tentang platform berbayar. Nah, sekarang lagi ngetren banget. Gimana nulis novel rebahan sambil dapat duit. Jangan mana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Hai, balik lagi bersama saya Ika dan Mbak Rara. Sebelum iklan tadi kita ngobrolin tentang gimana sih jadi penulis novel platform berbayar. Yang tadi bayarannya dolar. Wow, saya habis ini mau ngelamar kayaknya ngeliatnya karena kisah hidup saya banyak. Tenang aja. Mbak, ini kalau jadi penulis novel platform, secara kisah kita sendiri aja paling mentok lah ya. Nggak mungkin tiap hari kita punya kisah yang dramatis gitu.
dapatnya dari mana cerita-cerita dia? Itu masalahnya. Aduh, mampus. Apa? Gimana nih Mbak? Jadi dulu itu saya sempat marah sama Tuhan ya. Oh boleh ya? Boleh Nomor WA-nya Tuhan apa? boleh dong. Tuhan kan maha mendengar Iya, ya. boleh apapun boleh. Jadi saya pernah marah sama Tuhan karena mungkin cerita hidup saya tidak seperti cerita hidup orang kebanyakan. Ya. Saya pernah ngomong kok gitu ya, kok berat masalah gitu, ya permasalahan gitu. Pala. Kok nggak sama dengan mereka gitu yang hidupnya baik-baik saja, punya suami yang baik-baik saja, anak-anak yang baik-baik saja, pulang ke rumah dapat duit banyak kan gitu ya. Ternyata saat ini saya baru mensyukuri bahwa Tuhan memberikan cerita yang banyak itu agar saya lebih banyak menulis dan bercerita pada banyak orang. Wow, gitu ya. Kalau misalnya nih satu cerita yang 1 tahun saya jalani itu dipecah-pecah bisa jadi 10 novel. Kalau sekarang udah 40 tahun berarti bisa jadi 400 novel nanti. Wow, itu doanya ya. Doanya. Ya, saya doain penting ceperannya kalau saya mah. Jadi gratis. Yang jelas dari sekian banyak novel, tiap hari bahkan harus setor gitu ya. Ini nantinya akan dibukukan atau gimana, Mbak? Kalau untuk di platform berbayar yang kita kontrak eksklusif, bisa, ya? itu nggak bisa dibukukan. Udah punya mereka ya? Iya, tapi kita kan dapat royalti berapa persen setiap bulan. Boleh, jadi kita tinggal tiduran gitu ya, royaltinya masuk. Setiap ada orang baca kita royaltinya masuk. Oh gitu. Iya. Bisik-bisik dong harganya sampai berapa, Mbak? Sampai berapa? Kalau misalnya kayak yang satu novel yang udah penulisnya udah mendunia itu, kontrak eksklusifnya untuk satu novel $100. Dolar Singapura. Dolar Amerika loh. Amerika 14.000 sekian. 101.400.000 ya. Itu kalau kita ikut daily tiap hari setor itu dapat lagi $150. Mohon maaf, saya habis ini mau jadi penulis novel. Kalau kita mau namatin novel per 100.000 kata itu dapat $150 lagi. Hei, para generasi muda. Iya, makanya saya bilang semoga saja di kesempatan ini saya bisa mengabarkan kepada teman-teman, pada adik-adik di luar sana gitu loh. Jangan rebahan ya, daripada itu gadget cuman dibuat WhatsApp si dia terus akhirnya patah hati ya. Mending yang gimana caranya kita bisa menghasilkan gitu loh. Kalau misalnya ada tips nggak? Misalnya gini nih Mbak, anak-anak muda sekarang itu kan banyak kan kayak gini rebahan nggak ada hasil lah kasarnya begitu ya, macam main scroll TikTok kita akhirnya tercetus ya ikut-ikutan nggak jelas ya. Betul. Dan mereka ini untuk memulai menjadi penulis novel, adakah tips khusus nih untuk anak-anak muda biasanya? Apa? Paling awal-awal tuh apa nulisnya? Awal-awal kalau nulis itu memang mohon maaf mereka nulis tugas aja malas ya, mereka awal-awal itu dibayangin aja dulu duit dolarnya. Oke. Kalau kita ngebayangin duit itu kan gregetnya beda toh. Nggak bayangin skincare. Yang pasti gini adik-adik, semakin kita berjaya, semakin kita bisa punya karya, semakin mereka yang kita suka-suka itu pasti bakal ngejar kita gitu loh. Buaya, tunggu aku. Yang jelas, berarti penulis platform. Ya semua sini penonton bayaran saya. Nggak sensor. Penonton bayaran saya 2 juta orang di sini banyak, semua heboh. Yang jelas, berarti lebih baik adalah menjadi penulis novel berbayar, begitu ya, daripada rebahan nggak jelas, ya nggak sih? Yang jelas tipsnya dari awal adalah yang penting bayangin duit dulu. Nggak mau nulis bayangin duitnya dulu. Bayangin duitnya dulu. Kalau kita udah bayangin duitnya kan gregetnya bukan saya ngajarin yang enggak ya. Iya. Cuman kita nggak muna ya. Gregetnya itu iya. Kalau kan biasa gitu. Biasa tuh udah biasa menurut saya. Yang saya bawa kenapa platform berbayar? Karena tiap daily, tiap hari otak kita dipaksa untuk berkarya. Saya nggak bilang bekerja ya, berkarya. Semakin kita berkarya, semakin kita pintar. Betul ya Mbak? Kalau kita tidak menulis, kita akan hilang dari peradaban dunia. Jangan Mbak. Cukup tidak. Bener. Sekarang kalau misalnya ya penonton nih, boleh ya aku ngomong penonton ya? Iya, penonton bayaran saya. Kalau misalnya penonton nih lagi buka Google terus tulis nih Rara Syasha, nama saya pasti keluar kan? Itu akan jadi jejak digital kan? Ya nggak akan pernah bisa hilang, karyanya ada terus gitu. Sekarang setelah tipsnya, pokoknya yang penting mikir bayarannya. Untuk awal mula daftarnya caranya gimana Mbak? Keren nih kayaknya. Saya kalau misalnya mau jabarin panjang-panjang, saya cuman bilang kalau mau daftar hubungin WA saya aja deh gitu. Percuma saya nanya berarti ya. Berarti kalau misalnya mau daftar langsung ke Mbak Rara. Nomor teleponnya di bawah ini. Saya tulis deh. Yang jelas sih kalau ngomongin platform bayaran tidak terbatas usia. Yang penting dia niat, betul, begitu ya. Terus
ceritanya. Status juga nggak ditanya. Batuk saya nanti, saya minum loh. Status ya, maksudnya perempuan atau laki-laki terserah lah maksudnya. Ini ceritanya haruskah habis atau dia menggantung bersambung? Kalau habis itu otomatis kita dapat Tamat gaji. Oh gitu. Kan aku tadi bilang kalau misalnya kita mau sekali sen nih 8.000 kata tadi minimal ya kan? 8.000 kata ya tadi. minimalnya tiap harinya 1.000 kata. 1.000 kata. Nah, Itu 1.000 harus sampai 2.000. Tiba-tiba 1.000 kata aku udah tamat. Misalnya ini cerita apa 1.000 kata? Gak boleh. Batas tamatnya itu sampai 100.000 kata dapat $150. Nggak nyampe. Kalau 200.000 kata dapat lagi $350. Apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Berarti saya nyeritain kancil boleh ya? Ada segmen anak-anak ada. Mau ngomong cerita religi ada. Berarti segmen buayanya masuk ke anak-anak atau ke remaja ini? Bingung kan? Jangan skip ya. Yang jelas berarti pertama adalah niat. Iya, betul. Bayangin duitnya, kemudian apapun cerita itu kalau udah jalan kayak misalnya sudah mulai jalan akan jalan terus ya Mbak? Iya. Biasanya gitu Ada biasanya. yang paling penting yang ingin saya bagi ya. Apa tuh? Yang penting kalau mau jadi penulis pemula itu biasanya setelah nulis kalau mau berhenti jangan dibaca lagi yang dari awal. Duh, nggak boleh? Jangan. Kalau dibaca lagi dari awal moodnya sudah berubah. Oke. Kalau misalnya hari ini nih saya mau nulis, saya lagi patah hati ya, ini ceritanya saya lagi patah hati, saya nulis masalah patah hati. Terus saya berhenti mau ke kamar mandi. Saya baca lagi dari awal. Padahal setelah pulang dari kamar mandi saya udah dapat WA. Ternyata saya nggak jadi patah hati. Balikan lagi dong gitu. nulisnya Oh. gitu kan. Hai, para buaya. Kalau kita semua jangan ganggu ya. Oh gitu ya Mbak? Iya. Itu rule pertama ya? Rule pertama yang paling penting. Yang membuat kita itu nggak jadi-jadi saat nulis yaitu setelah nulis Mohon maaf kata-katanya ini dari saya. Berapa tahun udah terjadi ini? baca lagi iya. akhirnya kan nggak selesai. Bukannya itu membangun cerita selanjutnya? Oh tidak. Salah ya Kalau saya? misalnya kita sudah terbiasa jadi penulis itu biasanya ingat sama tulisannya. Oke, saya akan jadi penulis hidup saya sendiri tanpa gibah orang lain dan tanpa menjatuhkan orang lain. Nggak usah. Yang jelas, ngomongin tentang novel berbayar atau platform berbayar, ini kan lagi ngetren banget. Karena orang nggak harus bawa buku mungkin, lagi ada dimanapun bisa buka HP langsung klik. Ya, itu udah bisa. Nah, bagaimana daftarnya? Langsung nanti hubungi WA-nya Mbak Rara, saya tulis di sini nanti ya. Yang jelas, menerima konsultasi nggak sih? Karena kan kita nggak ngerti ya awal-awal menulis. Kalau tiba-tiba berhenti, misalnya begini nih, namanya mood, tiba-tiba berhenti. Ini gimana Mbak? Boleh. Apakah ada sanksi dari? Tidak, Oh tidak. nggak dapat duit. Oh sanksinya cuma nggak dapat duit Iya. ya? Ya oke, saya akan mengikuti Mbak Rara di habis ini, nggak dapat duit. Nah ini salah satu novelnya yang saya mau bahas. Izinkan aku menikah lagi. Terinspirasi dari mana Bu? Izinkan aku menikah lagi itu dari cerita seseorang yang spesial, baik, luar biasa. Sedih. Dan Masya Allah cerita itu asalnya saya buat izinkan aku menikah lagi, tok. Maksudnya titik, sudah sampai di situ gitu ya. Oh. Ternyata dari para pembaca itu banyak yang nanya, ini lanjutin dong nih ceritanya akhirnya. gimana? Ini kan ada komentar. Akhirnya part 1 part 2 dong? Enggak. Ada part 1, ada part 2, ada part 3 sekarang. Butuh part 4 enggak? Langsung nanya loh saya. Jadi Masya Allah sekali, Oh, gitu sampai setiap hari itu pembaca, setiap saya setor satu episode gitu ya, itu komentar dari pembaca itu sampai di atas 99 orang. Saking ininya ya Saking gregetnya dari cerita itu gitu loh. Saya juga gak nyangka gitu loh bahwa cerita itu akhirnya jadi seperti itu. Ada lagi yang lucu, mereka itu sampai minta nomor WA. Kenalan. Karena saya nggak ngasih nomor WA, akhirnya saya kasih Instagram, dia DM di IG saya, dia ngomong, Mbak, aku mau nanya nih, nama aslinya si Hendrik tuh siapa sih? Kan pemerannya namanya Hendrik sama Arum ya, siapa sih? Emang kenapa? Di kantorku ada anak namanya Hendrik, aku Bahaya. ilfil banget sama orang itu. Berarti nanti saya kalau nulis novel nggak jadi nama yang genah-genah gimana atau jelas, saya kasih nama Jimin. Namanya BTS. Ya, oke. Jangan kemana-mana. Setelah tayangan iklan berikut ini kita akan bahas tentang masa lalu dari Mbak Rara, bagaimana sampai jadi penulis novel yang luar biasa. Hai, kembali lagi bersama saya Ika dan Mbak Rara tentang bagaimana izinkan aku menikah lagi. Sudah ada sih, cuman pasangannya aja belum ada Mbak. Jadi mungkin part 4 boleh lah butuh saya untuk menjadi narasumber. Yang jelas ini novel-novelnya, novel yang menurut saya genrenya adalah bukan hanya percintaan ya, tapi juga realita. Satu hal Mbak, dulu nih
kenapa ada masa lalunya jadi petani lombok dan jual mie ayam, sampai akhirnya jadi penulis novel. Ini kok nggak ada apa ya? Nggak ada ya, kalau dulu mungkin dari kuliahnya teknik informatika atau mungkin komunikasi oke lah. Ini dari petani lombok jual mie ayam sampai akhirnya jadi penulis novel dan bikin film. Mohon maaf, rumahnya di mana? Jadi guru sih, kok bisa ini Mbak? Ceritanya ini kayak mana nih? Tolong lagunya agak sedih. Silakan. Saya dulu itu juga tidak menyangka ya kalau saya akhirnya jadi penulis novel. Tapi yang pasti saya pernah pertama kali menulis itu SMP, menulis buku judulnya Stres. Jadi SMP itu saya pernah menulis buku. Terus kemudian saya menikah, saya punya anak. Kehidupan rumah tangga itu kan bayangan saya nih, kalau kita udah nikah tuh semuanya jadi bakal baik-baik saja. Itu hanya di senteran. Terus ternyata enggak gitu. Jadi akhirnya saya harus berjuang sampai saya jadi penjual mie ayam. Awal-awalnya enggak banget ya. Bukannya saya mau mendiskriminasikan beliau-beliau yang berjuang di sana. Cuman kan saat itu saya perempuan. Waktu itu saya cantik loh. Sekarang juga cantik Bu, perempuan Bu. Ganteng laki Bu. Usia saya masih 20 tahun. Mau tidak mau saya harus, meskipun gerobaknya itu tidak langsung saya dorong keluar rumah gitu kan, pasti ada yang mendorongkan gitu ya. Terus berhenti di depannya kompleks itu. Ada beberapa orang yang sengaja beli, ada yang memang sengaja membeli untuk apa ya? Untuk sekedar ini kamu udah saya beli nih, kayak gitu aja gitu. Jadi rasanya itu nggak nyaman sekali saat itu memang gitu. Akhirnya sambil berjalan itu sudah bisa saya tinggalkan. Ternyata di perjalanan ada lagi permasalahan yang akhirnya membuat saya harus jatuh. Saya jatuh. Saya asli orang Kalimantan, saya asli Banjarmasin. Ayah saya asli Banjarmasin. Ulun. Inggih, betul. Ya. Akhirnya saya mau tidak mau, bahasa kasarnya tanda petiknya saya lari nih. Dari permasalahan tersebut saya lari ke Banjarmasin, saya membawa anak saya. Semua harta yang saya punya itu saya tinggal. Sesampainya di sana saya kan nggak punya pekerjaan. Hutang banyak nih Mbak. Gak apa-apa. Enggak, ini biar ya semangat sih ini cerita motivasi ya, karena setiap orang punya cita masing-masing. Iya, betul. Jadi saat itu saya berangkat ke Kalimantan. Sampai di sana saya nggak punya pekerjaan. Saya numpang di rumah saudara. Terus dapat 1 bulan saya diterima kerja di biro travel haji umroh. Di situ saya digaji 1,5 juta. Saya S1 ekonomi dulu. Sekarang alhamdulillah sudah S2 ya. Saya mikir kalau saya tiap bulan digaji 1,5 juta, belum lagi dipakai saya makan, anak saya. Anak sih, lebih ke anak. Iya, anak saya 7 Mbak, yang 4 udah meninggal, tinggal 3, betul. Itu saya mikirnya kapan saya baliknya ke Jawa dan kapan bayar hutang kalau 1,5 juta setiap bulan kan begitu. Jadi waktu di kantor itu saya waktu itu nyari koran ya. Jadi nyari koran tuh saya cari orang-orang yang punya tanah di Kalimantan tuh kan banyak tanah-tanah kosong. Jadi saya kirimi surat. Saat itu belum ada WhatsApp, BBM ya waktu itu ya. Ya, zaman BBM ini belum ada. Saya juga belum beli, waktu itu belum bisa beli. Jadi saya kirimi surat, mereka itu surat permohonan bahwa saya akan mengelola tanahnya. Akhirnya ada satu orang yang semoga saja Tuhan melimpahkan banyak rezeki ke beliau. Saya dipanggil. Melihat saya yang kecil seperti ini mau mengelola tanah itu kayaknya beliau nggak percaya gitu. Emang caranya gimana? Katanya ngomong gitu. Sudahlah Pak, kasih saya kesempatan biar saya ngelola tanah. Nanti setelah saya gajian saya kerjain tanahnya Bapak. Saya ngomong seperti itu. Tolong beri saya kesempatan. Seandainya pun saya gagal, Bapak nggak akan rugi. Tanahnya kan nggak mungkin pindah toh gitu. Nggak mungkin juga diangkut ke Jawa lah ya. Betul gitu. Akhirnya mungkin karena beliau iba ya, beliau kasih saya modal. Malahan? Iya, beliau kasih saya modal waktu itu. Akhirnya saya itu bertaninya pakai polybag. Kalau pakai polybag kan saya nggak perlu nyangkul. Nah, saat itu saya bertani lombok. Begitu lombok-lombok saya udah mulai besar, cabai saya udah mulai besar, anak saya yang nomor 3 itu yang bagian jaga kan. Biasanya kan ada orang yang nyuri-nyuri nih, yang nakal-nakal. Selain hama juga tikus. Jadi setiap hari saya bawa itu yang untuk nyemprot apa itu. Iya betul, sampai sini tangan saya hitam gitu. Setelah itu saya dapat berapa hasil. Sorry saya skip, berapa meter Mbak atau berapa hektar?
Waktu itu yang pertama saya lupa ya. Sebentar saya terusin dulu cerita. Oh iya. Ya saya bayangin aja kecil. Itu kan di perumahan gitu. Ah. Jadi terus ada orang yang kebetulan beliau juga anggota dewan saat itu. Dia melihat saya dan anak saya itu. Jadi beliau bilang, "Mbak, ikut saya aja ke Kota Baru." Pikiran saya, kalau saya ke Kota Baru itu dari Banjarmasin ke Kota Baru harus nyebrang lagi kan, pulau di tengah lautan gitu ya. Saya nggak pernah kenal, Pak. Udahlah, ikut saya aja. Nanti saya kenalkan dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dan ternyata benar dikenalin. Saya berangkat, Mbak. Saya nekat berangkat ke sana. Jauh loh, Mbak. Jauh banget. Perjalanan dari Banjarmasinnya aja 8 jam saat itu. Sampai di sana, saya lihat tanahnya itu 1 hektar. Di tengah-tengah kebun karet yang nggak ada rumah, nggak ada apa-apa wes di situ itu gitu. Jadi saya harus di sana, saya berjuang di sana, dan saya dibangunin rumah sama beliaunya. Istrinya baik sekali terhadap saya saat itu. Rumah itu kebetulan nggak ada lampu yang bisa masuk kan, karena masih baru ya. Jadi saya menanam cabai di sana. Saya kenalan dengan beberapa orang di sana, termasuk atas bantuan Pak RT sama Bapak Kepala Desanya juga. Dan saya itu ngerekrut janda-janda untuk kerja bareng saya. Wow. Iya, mereka itu mau digaji setelah panen. Wow. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya, Allah itu pasti menurunkan ujian tuh sekalian dengan jalan keluarnya gitu. Saat kita menari di badai itu keren kok. Lapar kayaknya saya jadi pinter. Nah, setiap harinya itu bagaimana saya tetap bisa eksis, saya bisa tetap menafkahi keluarga saya. Jadi kalau ada paman sayur lewat itu saya pasti panggil, nanti saya beli ikan, tuker sama sayur, beli ikan, tuker sama sayur. Masih barter boleh. Nah, di situ rahasianya. Malam hari di antara lampu yang redup-redup itu, di situ saya nulis. Saat itu saya belum punya laptop, nulisnya pakai tulis tangan. Nulis tangan, besok paginya saya berangkat ke warnet itu ya. Di warnet itu terus baru saya salin tulisan saya. Ketik gitu. Di warnet ya? Iya, saya ngetik di warnet. Jadi berapa uang jualan sayur yang saya dapat itu saya buat bayar warnet. Oh my god. Di situ saya nulis gitu. Saat itu belum ada platform berbayar. Baru sangat tren sekarang sih. Jadi saya kepengennya saya punya buku yang bisa ceritain ke orang-orang tentang jalan saya saat itu. Kirim gitu. kemana, Mbak? Nah, subhanallahnya setelah jadi saya tuh kenalan sama orang, memang dasarnya orangnya suka kenal-kenalan gitu ya. Saya kenalan sama orang dan beliau interest sekali gitu dengan novel itu gitu. Akhirnya beliau mulai mensupport saya. Pas pada saat itu juga harga Lombok naik 100.000 1 kilonya gitu. Jadi saya dapat untung dari sana, saya dapat uang. Saya langsung pamit sama bapak yang punya kebun itu. Saya kan nggak mungkin stay di situ terus, Mbak. Iya, saya kan pengen melebarkan sayap saya juga. Saya pulang ke Banjarmasin, si beliaunya ini malah yang bikin launching dari novel saya tersebut. Launchingnya di hotel mewah, beliau yang mendanai, beliau carikan dananya. Novel itu insya Allah saat itu sampai terjual 1.500 eksemplar. Judulnya Suara Lelaki. Oh, Mbak perempuan dengan tulisan suara lelaki. Iya, karena saya kan berharap dengan saya menuliskan, saya berpura-pura jadi lelaki nih gitu loh. Apapun lah kalau nulis. Jadi kalau pengen tahu ceritanya baca aja itu. Ya, nanti saya lihat nih pasti saya suka baca soalnya. Wow, keren. Jadi yang pasti begitu, Mbak. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil itu sudah saya buktikan. Gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Note, jadi dari yang sebenarnya nggak kelihatan mungkin ya Mbak saat itu, ini aku diapain sih di hutan rimba gitu ya, saya mau diapain, saya mau disuruh apa, begitu bawa anak kalau sendiri nggak masalah. Bener banget, dan anak-anak saya itu jadi saksi hidup ya, jadi saksi sejarah kalau omongan saya ini keren. Mereka itu kalau waktunya hujan, karena kita kan nggak ada listrik, kalau waktunya hujan mereka ngambil bak-bak mandi itu untuk dibawa keluar. Hujan itu yang baru dibuat mandi gitu. Masya mandi sama saya guling-guling malah kan banjir. Udah, yang jelas ceritanya saya nggak bilang sedih, nggak bilang nelangsa. Cerita ini jadi warna sendiri nantinya buat Mbak Rara dan anak-anak untuk menjadi lebih baik. Buktinya sekarang lebih baik lagi. Benar sih? Nah, gimana sih Mbak Rara sekarang dan apa sih impian dan harapan Mbak Rara? Jangan kemana-mana, setelah bayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Mbak Rara. Saya nggak bilang nih segmen terakhir. Yang jelas segmen ini segmen yang akan berbicara tentang impian dan harapan seorang Mbak Rara. Yang tadi sesuatu yang nggak mungkin kayaknya, yang kayaknya paling menderita kayak saat itu pasti ya. Duh, aku paling soror
Gue anak, aduh, dodolan lombok. Ya bener gak sih? lucu bisa. Tit sensor. Yang jelas cerita itu akan menjadi warna sendiri di keluarganya Mbak Rara. Gak usah terpaku pada cerita, mungkin cuma sekedar sekali-sekali menoleh begitu Pak ya, untuk pembelajaran ke depan lebih baik. Yang jelas pasti ada harapan dan impian seorang Mbak Rara. Apalagi sekarang beliau merupakan direktur sebuah PH. Dan beliau juga dari PBI ya Mbak ya. Tuh, Persatuan Perempuan Berdaya Perempuan Berdaya Indonesia yang berdiri atas nama perempuan. Bagaimana perempuan dengan keunikannya, ini nggak main-main loh ngomongin soal perempuan. Sampai akhirnya beliau udah biasa kayaknya nulis sudah kehidupan beliau begitu ya. Dan bisik-bisik ini mau naik jadi dewan. Waduh, saya bocorin dan saya mau tim sesnya. Yang jelas dari kemarin yang kehidupannya seperti itu sampai akhirnya seperti ini. Harapan Mbak Rara apa? Apa ya? Untuk anak-anak, untuk Mbak Rara dan untuk ke depan. Kalau harapan yang paling utama nih, saya cuman berharap Tuhan sayang sama saya. Pasti. Sudah itu aja. Untuk yang lain-lain, kalau Tuhan udah sayang, yang lain-lain pasti mengikuti. Ikutin ya. Iya, betul. Kalau udah disayang, udah dicintai banget sama Allah itu, kita mau ngomong apa aja, kita mau minta apa aja itu pasti selesai. Dengan cara apapun itu ya. Iya, betul. Dan itu sudah saya buktikan sampai hari ini. Jadi kuncinya cuma satu, jangan jauh-jauh dari Allah deh. Mungkin kalau kok jadi pengen nangis sih? Sebel. Kan Mbak yang nangis, bukan saya. Urusan Mbak lah. Yang jelas kalau ngomongin Aku nih mau cantik-cantik di sini. Terus gimana? Mohon maaf, suara lagunya lagi ya. Suara sedih lagi nih. Yang jelas harapannya adalah dekat sama Allah. Kalau untuk Allah mencintai saya. Kalau untuk anak-anak. Iya, kalau Allah sudah mencintai saya titipkan anak-anak saya, terserah Allah sudah. Terserah ya. Iya, yang penting Allah sudah cinta kan sama Iya. saya. Pasti akan diberikan yang baik-baik. Nggak pernah saya minta, ya Allah izinkan anak saya jadi insinyur. Enggak. Saya cuma minta, ya Allah cintai saya. Nanti kalau saya sudah dicintai, apa yang ada di hati saya itu Allah pasti denger. Ya, memang Anak-anak saya sampai sekarang nggak percaya itu. Jadi sering saya itu jangan. Jadi saya sering itu orang nggak pernah bantuin mama, kok mama bantuin sih? Itu orang nggak pernah gini. Nah, kalau kita bantu, nanti kamu sekumpulan aja sama anakku demo. Anakku sih gitu soalnya. Anakku juga gitu, Mbak. nanti Allah itu pasti akan bantu gitu loh. Berapapun yang kita keluarkan, sesulit apapun, sebanyak apapun ujiannya, kalau sudah kita cinta sama Allah, beres. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Harapannya simpel banget. Allah mencintai saya. Udah itu aja. Kalau mencintai dirimu juga. Sarangnya. Kalau impian, Mbak. Jelas kalau harapan oke lah. Impian. Kan jelas kalau manusia itu mesti punya impian. Iya. Impian. Kalau impian saya yang paling utama itu keluarga saya baik-baik saja. Kategori baik-baik ya baik lah ya. Ya baik. Ya baik menurut pandangan Allah dan baik menurut pandangan manusia. Karena semua orang kan beda. Yang kedua, anak-anak saya itu 7 laki semua. Wow. Iya. Oh, wow. Dan saya itu keguguran 1 kali, sesar itu 5 kali. Nah, saya pindah-pindah rumah sakit, saya harus pindah karena kalau nggak pindah-pindah dokternya pasti ngomel-ngomel kok sesar bisa sampai 5 kali. Ya. Harapan saya kepada anak laki-laki saya adalah jadi laki-laki yang baik. Tuh. Itu aja. Jadi kalau misalnya maaf nih bapak-bapak yang ada di rumah, kalau misalnya nanti dunia ini sudah kehabisan stok laki-laki baik. Saya berharap saya bisa melahirkan laki-laki yang baik. Itu aja. Notnya. Karena memang ya jangan genre lah ya, apapun itu mau laki mau perempuan semuanya harus baik. Tapi intinya dari bilang impian kan? Iya, nggak usah nangis juga sih ini karena kalau nangis lagi ntar beliin permen loh. Dari 7 cowok ini paling kecil usia berapa, paling gede usia berapa nih? Paling gede sekarang, kamu usia berapa? Allah, mamanya. Mamanya nanya loh, kayak mana mama ini? Usia anak yang pertama paling gede itu usia 18 ya? Usia 18 tahun. Terus yang paling kecil sekarang usianya 11 tahun. Yang kemarin dapat kado itu. Jadi dia lahir tanggal 11 bulan 11. Gitu. Yang nomor 2 kasihan, yang nomor 2 nggak disebut ntar marah dia. Yang nomor 2 SMP kelas 2. Kelahiran tahun 2007. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Dan saya tetap berdoa, saya tetap punya impian
kalian harus jadi laki-laki yang baik. Betul, impiannya cuma simpel, seorang ibu berarti itu. Kalau impian diri sendiri, Mbak, itu seorang ibu. Impiannya Mbak Rara sendiri. Tentang karir mungkin, tentang, mohon maaf, dewan. Saya batuknya agak sedikit. Kalau saya itu sebetulnya saya berharap semoga platform berbayar itu tidak pernah tumbang. Kayak semakin baik nih ini. Semoga tidak pernah tumbang, saya bisa terus menulis. Kalau dulu mungkin saya menulis itu karena saya kepengen dapat duit ya. Iya. Kalau sekarang itu lebih kepada, ya mudah-mudahan tulisan saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Karena dulu itu saya punya tulisan judulnya Tarian Mistis Sang Pelacur. Itu sudah laku 96.000 eksemplar. Wow. Luar Jadi biasa. itu berkali-kali dipromosikan sama salah satu platform itu. Dan sampai sekarang koinnya juga masih terus masuk ke saya. Cuman ketika saya baca tulisannya agak-agak merinding juga ya saat itu gitu. Karena saat itu memang yang saya kejar duit ya. Lebih ke sini saya lebih, ya mudah-mudahan tulisan saya ini menjadi cerita yang baik, menjadi cerita yang bermanfaat untuk banyak orang. Pembelajaran ya, Mbak? Iya, Nah, betul. setelah harapan, impian seorang Mbak Rara tentang keluarga, tentang diri sendiri, closing statement, Mbak, untuk menjadi seorang penulis, itu yang dilakukan tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama bersihkan hati, yang kedua istiqomah. Kalau dari dulu saya istiqomah, mungkin saya tidak akan pernah tumbang, nggak akan jatuh bangun kayak lagu itu. Sebentar nyanyi boleh? Jadi yang penting itu istiqomah. Istiqomah itu memang berat, yang nggak berat istirahat ya. Iyalah. Jadi pokoknya Isoma lebih berat lagi. Jadi yang penting istiqomah, dilalui semuanya rutin. Insya Allah pasti ada hasilnya. Jangan pernah putus asa. Setiap orang itu pasti punya ceritanya sendiri-sendiri. Mbak Ika punya ceritanya sendiri-sendiri. Saya juga punya cerita sendiri-sendiri. Kalaupun ada orang yang ternyata sampai hari ini memberikan justifikasi terhadap kita atas kejadian kita di masa lalu, Tuh, gimana let's tuh, go on aja. Heh lo ngasih makan gue, please, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang bilang, gue ini nggak bisa nih sama kamu karena masa lalumu kayak gini gitu ya, ya udah gue cari yang lain, dadah gitu kan. I'm sorry, goodbye. Keren. Kita ngobrol bareng Mbak Rara yang uniknya kenapa dari petani Lombok tadi jual mie ayam keliling sampai karena kasihan kali ya, badannya kecil bawa rombong tuh, aduh udah deh. Yang jelas bayangin aja udah gak nyampe. Sekarang jadi penulis yang menurut saya ini tuh tulisan-tulisannya beliau atau judulnya aja sih. Saya tadi beberapa udah baca, Mbak. Cuman beberapa yang saya suka baru baca nih, izinkan aku menikah lagi, saya udah baca. Kemudian aku belum aku yang mau di Madunetnya aja lah. Yang jelas ngobrolin ini akhirnya saya pingin bercita-cita jadi penulis. Tenang saja, saya akan hari ini kita ngobrol seru dengan Mbak Rara. Yang jelas Mbak Rara adalah salah satu inspirasi saya juga akhirnya. Amin. Karena dengan beliau survive seperti ini dengan 7 orang anak berdiri sendiri menjadi single parent itu nggak mudah. Tolong skip tag dibantu ya. Dan beliau ini menulis novel berdasarkan hati, walaupun dikejar target, walaupun awalnya karena uang, sekarang jiwanya adalah seorang penulis dan gak main-main. Menjadi seorang penulis itu harus istiqomah tadi Mbak bilangnya ya, harus punya bad mood yang mungkin kalau memang kamu bete atau apa jangan diterusin ya, lama-lama nanti malah nggak mau nulis tadi ya. Yang jelas platform berbayar ini sangat-sangat membantu Mbak Rara. Iya. Untuk apa? Mau ngomong apa Mbak? Ini platform berbayar biar diterusin loh. Ini banyak yang lihat platform berbayar sangat-sangat membantu. Jangan khawatir, kalau penulis itu enaknya begini, semakin kita disakiti semakin tulisannya banyak. Bagus. Saya akan jadi penulis. Dan saya sekarang sudah punya 57 novel. Saya nggak bisa ngomong. Itu kayaknya kalau 57, mohon maaf, tugas matematika kamu aja belum selesai itu kan? Jadi penulis. Oke, yang jelas hari ini seru banget. Kita udah 60 menit ngobrol, gibah apapun itu, yang jelas semoga bermanfaat. Karena seorang penulis seperti Mbak Rara ini nggak cuma nulis aja berdasarkan cerita. 90%, 10% itu cuman hanya bumbu-bumbu biasa lah ya, biar menjadi cetar. Semoga film Merah Putih di Tepian Pantainya sukses Mbak. Amin ya Allah, amin. Semoga platform berbayar tidak pernah bangkrut. Tidak pernah tumbang ya, karena saya juga akan masuk ke situ sepertinya, terinspirasi. Matur nuwun rawuhnya jauh-jauh dari Bangil ke AMTV dan semoga jadi dewannya oke. Ini denger nggak kira-kira? Alhamdulillah sudah ketemu dengan seorang yang luar biasa. Iya, saya juga terima kasih.
udah ketemu sama Mbak Ika, udah dikasih kesempatan berbicara di sini. Semoga makin berkembang, makin gede, makin sukses. Mari kita jadi provokator untuk masuk ke platform berbayar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.